Temanya sesuai dengan obrolan aja ya Mas ya. Iya, iya. Ini terlintas memori memori pikiran manusia ini kok luar biasa ya. Nah, sampean itu gambaran singkat otak sing tak gambar no bahwa memori manusia itu luar biasa itu. Nah, menurut sampean ya Mas. Iya, memang. Jadi perjalanan panjang manusia itu yang membuat berkembangnya pengetahuan. Kok berkembang pengetahuan otomatis akan akan menampung berbagai macam pengetahuan di memori itu yang membuat memori ini pada rata-rata manusia itu punya keistimewaan tersendiri. Sing dianggap Nah, memori, karena itu sing dianggap memori itu berarti memori kita itu sebenarnya mengandung dari awal dari terbentuknya manusia ya berarti yang ada di memori kita itu. oh iya kan memori itu kan sel Pak. Berada pada sel Pak. Memori itu. Jadi memori itu bahasanya gini, yang berbentuk materi fisikal itu sel. Lah sel itu punya kemampuan untuk menerima sinyal-sinyal gitu. Nah, sinyal ini yang kalau kita bicara memori manusia, ya sinyalnya sinyal suara, sinyal ilmu, sinyal. Meskipun makhluk lain yang hampir sama ya, karena kita ini kan katanya kan dari evolusi ini dari Darwin, evolusi binatang akhirnya jadi salah satu mamalia yang cerdas atau binatang yang punya kemampuan lebih daripada binatang yang selayaknya binatang kan gitu. Nah kita ini kan kalau kita mundur tentang itu kan memori kita kan panjang perjalanannya. Nah dari panjang itu akhirnya membentuk suatu setiap pergerakan sel atau sel menerima kode-kode kehidupan apa saja. Ini menjadi pengetahuan. Gitu loh. Lah, setiap sel ini menjadi berkembang menjadi banyak seperti punya manusia yang akhirnya kalau kita
desain itu kan sudah dikuain antara volume otak binatang, volume sama volume otak apa manusia. Lah, uh, untuk mamalia segini volumenya, untuk sampai kecerdasan apa namanya binatang itu yang bisa umum kita lihat itu di senpase atau gorila atau yang binatang-binatang yang hampir menyerupai manusia itu. Itu volumenya lebih besar daripada uh, binatang-binatang yang seperti kerbau, seperti kucing. Volume otaknya lebih besar daripada itu, simpanse itu. Lah, dibandingkan dengan manusia, manusia lebih besar lagi volume otaknya. Lah, itu berpengaruh oleh asupan pengetahuan. Perkembangan sel itu tidak lepas dari pengetahuan. Makanya proses perkembangan sel itu memang sangat erat hubungannya dengan pemahaman, mengetahui. Makanya semakin tinggi apa orang dikatakan jenius, otak volumenya kan lebih besar, volume selnya kan lebih besar. Seperti Albert Einstein dibandingkan rata-rata manusia kan dia lebih besar. Itu berpengaruh memang. Daya tampung asupan pengetahuan membentuk suatu penciptaan sel pada diri manusia itu sendiri. Semakin kita banyak pengetahuan, itu otomatis akan membentuk suatu pertumbuhan sel memori pada diri kita. Akhirnya menjadi volume yang lebih banyak. Kan gitu. Karena daya tampung ini mempengaruhi dengan daya tampung pengetahuan. Lah ini kalau kita obrolkan sampai kemana ya belum ada yang bisa menjawab apa nanti kepala manusia itu akan menjadi lebih besar karena saya nggak tahu. Mungkin seperti ET ya yang diindikasikan makhluk luar angkasa itu ya bisa jadi, tapi kan selama ini kan belum ada klaim bahwa evolusi manusia itu akan sampai ke titik ukuran kepala yang besar. Tapi secara apa teknologi yang menyelidiki tentang kinerja memori apa sel-sel di otak itu sudah mengetahui jawabannya kenapa orang ini ada yang lemah, cara berpikirnya ada yang lebih kuat, bahkan sampai talent-talent itu orang punya keistimewaan-keistimewaan itu semuanya berhubungan dengan kemampuan sel memorinya. Ya seperti itu anunya apa kenapa manusia itu mampu ngetrek keilmuannya sampai ahli atau ya ahli dalam suatu bidang-bidang ya tidak lepas dari volume memorinya yang berkembang pengetahuannya. Itu pengaruh itu mas, apa dihubungkan dengan pemahaman mas, itu kan sampai kita bicara tentang perkembangan sel ya, terus kalau kita hubungkan dengan pemahaman, kadang-kadang kan orang Pemahaman di jadi paham tentang diri, jadi istilahnya paham tidak hanya sekedar paham tentang ilmu ya, tidak paham intelektual saja, tapi pemahaman tentang emosionalnya itu juga kadang-kadang orang yang punya keilmuan tinggi itu kadang-kadang
pemahaman emosionalnya itu juga nggak setinggi pemahaman ilmunya gitu loh. Makanya di sini kan kadang-kadang orang sudah berilmu tinggi akhirnya terus seperti kayak terdoktrin gitu ya kan, sehingga dia tidak bisa Hmm. menerima, tidak bisa menerima Hmm. asupan-asupan dari tentang pemahaman emosionalnya, kok nggak bisa ngikutin, nggak ngikutin pemahaman intelektualnya itu penyebabnya apa ya? Hmm. Ya itu karena ada track tersendiri itu yang menjadi suatu track fokus istilahnya. Jadi saat saya itu ngetrack di big memory yang intelektual, akhirnya memori yang berhubungan dengan mental itu menjadi lemah, Oh, gitu loh. Artinya seakan-akan kan terpisah gitu Pak antara memori. Jadi setiap pengetahuan apapun bentuknya pengetahuan itu tidak lepas dari ingat atau memori pengetahuan, eh, kehidupan kehidupan fakta, eh, apa ya bahasa mudahnya yang berhubungan dengan apa, eh, logika berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan kehidupan dulu, secara materi. oh, ya, Di ya. situ otomatis pasti ada dalam satu kesatuan titik memori, sel itu satu pasang sebenarnya. Di situ juga ada apa energi mental sebenarnya. Tapi karena yang dominan itu energi fisikal, energi materi, akhirnya energi mentalnya ini melemah. Makanya kalau misalnya saya melakukan pekerjaan yang anggap saja agak berbahaya gitu ya, atau bahasanya kerjaan kotor. Kenapa saat kerjaan saya yang saya lakukan, memori saya dalam kapasitas itu membisikkan hal mentalitas. Bahaya loh. Itu orang mengatakan nurani itu Pak. Mentalnya nggak mau diam, tetap mengingatkan. Itu satu kesatuan. Setiap sel itu punya kemampuan dua itu, mental dan fisikal, gitu. Makanya yang bisa menyelesaikan masalah per masalah itu per memori sebenarnya, per sel itu sendiri. Kalau bahasa satu sel itu satu memori, kalau kita bicara tentang variabel apa memudahkan secara fragmen. Tapi kan kalau kita bicara satu sel yang sesungguhnya kan satu sel udah jutaan memori yang bisa ditampung oleh satu sel itu. Artinya setiap tampungan satu satu frase itu membawa dua, mental dan materi pengetahuannya. Selalu itu ya. Selalu, selalu. Makanya setiap gerak itu, setiap apa yang dilakukan itu tidak lepas dari mentalitas juga. Nah, kenapa orang-orang itu kok berani nerjang atau tidak didengarkan mentalitasnya? Yaitu karena ya lebih lebih yang lebih mendominasi ya, ingatan atau memori mentalitas. Eh, memori fisikal, memori material 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 itu, materi ya. ya, karena Tapi memang kalau kita mengatakan kekuatan memori manusia ya karena banyaknya itu loh, luar biasanya pengalaman
proses pengalaman hidupnya akhirnya menjadi apa pengetahuan yang luar biasa. Bahasa bahasa sederhananya gini, kalau saya sudah sering menerima pengalaman kehidupan, kan akhirnya saya bisa menceritakan semua pengalaman saya. Nah, ini apa? Kalau kita tarik panjang, berapa berapa ribu tahun sebenarnya manusia punya pengalaman. Contoh kecil ya, contoh fakta gini. Orang itu sampai ahli benar. Misalnya ahli bikin apa ya, yang mudah di teknologi misalnya. Sampai sekarang teknologi sampai jadi berbagai macam ini ya. Ada televisi, ada sampai bagaimana televisi itu membentuk visual gambar dan sebagainya. Kalau kita hitung termasuk pesawat, HP, ya oh, sampai pesawat bolak-alik antar keluar dari atmosfer. Kalau kita hitung pengetahuan kita, umur, anggap saja sekitar manusia itu 1 sampai standar umum 70 misalnya. Atau 80 lah, 80 tahun. Dah itu kira-kira 80 tahun ini. Sampai ke titik dia ahli itu. Itu mungkin enggak, Wong, itu enggak 100% dia mulai kecil intent untuk me, apa, me, mengetahui ilmu sampai ke titik ahli. Kalau kita hitung waktu itu nggak mungkin orang bisa ahli itu nggak mungkin. Kalau umur umur sebagai manusia ya, berarti kan ada latar belakang yang sudah ada. Kita kalau kita hitung rata-rata manusia ya, setelah dia bisa berpikir itu baru dia masuk sekolah. Jadi berapa tahun kita dihabiskan untuk sekolah dan tidak menuju ke profesional pengetahuan yang namanya ahli. Akhirnya yang menuju ke ahli dia harus mengambil pendidikan-pendidikan khusus. Lah pendidikan khusus itu cuma berapa tahun? Kalau nggak ada dukungan pengetahuan sebelumnya. Nah, itu salah satu kehebatan memori pikiran manusia. Jadi seakan-akan kita nggak mungkin mau melihat orang akhirnya ahli sains sampai luar biasa seperti itu. Bahkan sampai kita ke sisi-sisi mental, kekuatan mental metafisika gitu. Itu juga sama, menjadi ahli seorang metafisika. Kalau kita hitung itu loh misalnya, loh ini dia mengolah ke arah situ paling ya 5 tahun misalnya atau 7 tahun. Kok bisa ya dia bisa gitu? Nggak mungkin kalau ukuran waktu sebegitu pendek untuk punya talent-talent itu yang menuju ke profesional pengetahuan itu bisa dijangkau tanpa dukungan pengetahuan yang secara umum itu belum muncul pada diri manusia. Tapi begitu dia apa
masuk ke sisi-sisi profesional pada dirinya, itu baru dia bisa memunculkan alam bawah sadar yang membawa talent itu tadi untuk seakan-akan menjadi percepatan dia menjadi seorang profesional. Jadi talent itu bakat-bakat khusus, memang kok sudah kodrat ya Mas. Iya, bahasanya itu kodrat. Bahasanya sudah menjadi kodrat eh, seseorang itu, bukan secara kodrat secara umum. Kalau kita bicara tentang profesional-profesional ya, Ya, profesional di berbagai hal, profesional tentang apa berhubungan dengan kejiwaan, kan ada itu ahli-ahli sampai ada pendidikan khusus yang namanya psikologi itu. Ada yang di apa menganukan tentang organ-organ. Nanti ada pengkhususan akhirnya jadi profesional di hal pengobatan misalnya. Kan banyak. Itu salah, itu tidak mungkin hanya waktu sebegitu pendek untuk mengetahui masuk ke titik profesional itu ya, tanpa ada latar belakang yang tadinya tidak atau sedang tidur lah atau lagi tidak di apa diberikan respon. Setelah diberikan respon dia akan uh, muncul dan pergerakannya menjadi percepatan untuk menuju profesional pengetahuan. Jadi orang-orang yang ahli ya. jadi karena memori itu besar, ya, memori alam semesta itu besar dan luar biasa. Kira-kira Mas sebagai manusia itu bisa nggak, misalnya aku gini ya, aku menarik memori, memori dulu, memori dulu, Hmm. memori nenek moyang segala macam itu bisa kita tarik untuk menjadi untuk memanfaatkan kehidupan sekarang itu kira-kira bisa nggak Mas? Hmm. Cara ini ada ini Uh, kayak gitu. Kan memori itu kan besar ya alam semesta ya. iya, iya. Ribuan tahun, misalnya katakanlah mungkin katakan ini ada dulu ada pekerjaan mungkin jadi tani yang sukses gitu ya dulu bisa bahkan Hmm. segala macam kalau ada itu kan ya, misalnya orang kayak sekarang kan terbukti kayak uh, nuklir dulu itu kan faktanya kan ada fakta beberapa Hmm. kondisi misalnya dulu itu cuman dulu juga sudah ada perang nuklir itu kan gitu sehingga Hmm. ilmu itu bisa teradopsi lagi dengan model pengetahuan-pengetahuan yang sekarang. Nah, demikian juga tidak hanya nuklir, mungkin pertanian juga dulu itu ada yang sukses, mungkin zaman dulu, zaman Ya. Atlantis misalnya, Hmm. itu Hmm. kan harus majunya kayak apa dengan pertanian yang segala macam. Kalau ilmu itu kita adopsi, kita tarik dengan kondisi yang sekarang, itu Hmm. memungkinkan atau kita harus harus apa yang harus kita ini kan kalau itu memungkinkan bisa kita tarik dalam masa sekarang. Lah, permasalahannya ya apa ya? Kalau kita keluar ring dari metode atau pola-pola pendidikan untuk mengarah situ, seakan-akan kan memang ada ya, misalnya uh, hmm, yang lebih mudah apa ya? Kita mau menyembuhkan janganlah berhubungan dengan pekerjaan aja.
eh, metode sederhana gini. Saya mengolah supaya saya profesional untuk melakukan pekerjaan. Kan gitu. Akhirnya ditunjukkan oleh pendidikan secara formalitas umum dengan beberapa tuntunan-tuntunan uh, apa teori yang sudah pernah dipraktekkan gitu. Artinya akhirnya kita track. Lah, nge-track ini nge-track suatu uh, teori yang sudah pernah terbukti kan. Makanya itu kan bahasanya tesis dan antitesis kan. Setelah tesis ini kita pelajari, akhirnya kita bisa, itu yang dikatakan ahli itu, kita bisa memberikan antitesis dengan apa yang kita pelajari. Itu terjadi suatu perkembangan memori. Sel itu bertambah kekuatannya untuk menerima suatu pemahaman. Gitu. Lah ini saat saya belajar ini mau seakan-akan kan cuma belajar, padahal ini sudah menarik. Lah kenapa kita itu ingin belajar itu? Memori kita itu juga sudah menarik ke arah situ. Makanya akhirnya jadi disiplin-disiplin apa orang per orang. Kalau kita bicara apa variabel kegiatan orang per orang ini berhubungan dengan pekerjaan kan banyak Pak. Itu tidak lepas dari pengaruh memorinya sendiri sebenarnya. Akhirnya tertarik situ. Sampai kalau kita bicara tentang perkembangan sekarang dengan masa yang belum kita tahu dan belum dibuktikan secara tapak tilasnya, apa pernah terjadi. Ya, kalau kita sangkut pautkan dengan kita observasi pikiran kita sendiri, itu kita akan tahu bahwa sekarang yang saya lakukan ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Kalau tidak pernah saya lakukan, tidak akan terjadi interaksi ini gitu. Karena akhirnya apa? Nggak ada hal yang baru pada diri setiap manusia. Manusia itu bukan menemukan hal baru, tapi memperluas pengetahuan sebenarnya. Makanya nanti berhubungan dengan volume otak itu tadi, memorinya jadi semakin jenius. Kan ke arah situ semua. Kita bicara atom, bicara nuklir, bicara apa ya, sampai perkembangan teknologi sampai saat ini. Itu kan hasil dari berkembangnya memori manusia. Dari mana? Dari latar belakang saat dia belajar dan apa namanya masa lalunya atau alam bawah sadarnya itu uh, ikut terlibat di situ untuk menjadi seorang yang intent menggeluti suatu keilmuan. Nah, makanya akhirnya siklusnya bisa kita ketahui. Setiap manusia itu hanya mengulang-ulang satu titik memori. Ya. Pasti setiap manusia itu punya intensitas. Tidak mungkin semua kegiatan dia lakukan. Dia punya satu intensitas. Nah,
Kenapa kok seperti itu? Nah, karena yang dominasi memorinya itu, yang mendominasi, secara mendominasi kehidupannya. Akhirnya yang lain seakan-akan nggak intens, artinya hanya hal yang bersifat apa ya, hmm, tidak terlalu penting lah dalam tujuan kehidupannya itu. Nah, kalau kita menarik seperti itu kan banyak sekarang metode yang mengajarkan dengan gaya-gaya apa ya, uh, energi itu, suruh fokus ya, terus menarik apa sesuatu yang diinginkan, kan juga banyak sampai sekarang perkembangannya ke arah situ. Apakah seperti itu? Nah, kalau kita memahami kerja pikiran kita ya tidak mungkin seperti itu. Kalau kita nggak punya intensitas di situ, suruh melakukan intensitas lain ya nggak mungkin. Akhirnya karena nggak mungkin, apa yang bermain pada pada manusia itu sendiri. Dan akhirnya gitu. Akhirnya ya itu bahasanya nggak roh awake dhewe gitu loh. Akhirnya dipengaruhi ambek kehidupan yang kepingin kepingin melakukan hal yang sama seperti orang lain. Jadi intinya orang itu, kehidupan manusia itu terfokus kepada kehidupan-kehidupan sebelumnya ya Mas ya. Terfokus kepada kehidupan. Iya otomatis itu kan rentetan Hmm. rentetan perjalanan sampai ke titik puncak kan gitu. Apakah itu berhenti? Enggak. Nanti terus itu, Pak. Nanti ke titik memori yang lain yang menjadi fokusnya lagi. Makanya akan membentuk suatu profesional pengetahuan itu karena itu. Bukannya setelah saya pengetahuan di puncak, misalnya ya, di puncak suatu titik ilmu, udah itu hanya itu kehidupan saya kan enggak mungkin. Masih ada kehidupan memori saya yang perlu saya optimalkan gitu. Setelah saya di puncak itu ternyata puncak tertinggi dari manusia itu larinya kan ke mental, Mas. Puncak tertinggi kemampuan materi itu larinya kan ke mental. Akhirnya begitu puncak ke mental, dia kebingungan. Pengetahuan saya untuk apa? Nggak, nggak ada manfaatnya kan. Itu dikatakan puncak tertinggi dari pengetahuan secara kehidupan dunia. Ya, ya. Nanti dia akan mengalami puncak tertinggi, akhirnya kebingungannya berhubungan dengan sel mentalnya sendiri. Nah, disitulah dia akhirnya seakan-akan secara proses manusia nggak ada apa. Itu dia cum laude dalam satu titik memori. Untuk perjalanan berikutnya ya pasti ke memori yang lain atau dalam proses perjalanan menuju ke titik puncak itu nanti sumbang si memori yang lain muncul karena semua uh, akan selalu beresonansi antar sel itu. Cuman yang paling paling dominan sel apa gitu aja. Setelah sel itu di track sampai tingkat tertingginya, memori kecerdasannya sampai tinggi, akhirnya ya enggak, enggak ada apa-apanya. Setelah dia dibenturkan oleh
mentalitasnya dia sendiri atau gejolak-gejolak rohanianya gitu. Terus untuk apa ini? Gak ada manfaatnya. Disitulah secara apa namanya teknologi pikiran itu akan berpindah ke fokus memori yang lain gitu. Dan ini kan bisa kita lihat saat ini perjalanan kita. Kita kan dalam perjalanan ini selalu menghadapi suatu fokus-fokus. Ya, Setelah ini fasenya habis, kita fokus lain perjalanan waktu ya. Makanya dulu kalau saya ingat masa anak-anak itu permainan anak-anak itu waktu itu kan enggak itu aja kan. ya, Seakan-akan ada musimnya kan gitu. Itu adalah titik-titik sebenarnya. Salah satu contoh titik-titik apa kita sudah merasa kebosanan di situ akhirnya kita harus berpindah ke uh, sel memori yang lain gitu. oh, iya, kayak kayak Lah kalau kayak perjalanan hidup kan gitu. Masa kecil itu, iya setelah sama. itu dia langsung ke remaja juga sudah berbeda lagi. Nanti terus ke dewasa Iya, sudah iya. berbeda lagi gitu loh. Jadi memang seperti Iya itu ya. memang. Iya.